Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Farhan Hikam, SSY MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Roza Evalia dengan NIM 1212010150. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Refleksi Sejarah Peradaban Islam. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan terhadap kegiatan umat muslim yang didasari oleh ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Islam sejak lahirnya Islam sampai dengan sekarang ini merupakan kajian dari sejarah peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam itu tidak semata-mata untuk mengetahui nama tokoh, tempat kejadian, tanggal, bulan, tahun, atau abad suatu peristiwa terjadi. Tetapi pada hakikatnya, mempelajari sejarah peradaban Islam itu adalah untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Pokok pembahasan yang pertama adalah dasar-dasar sejarah peradaban Islam. Adapun dasar-dasar yang menjadi pondasi umat Islam sehingga dapat menggerakkannya untuk menghasilkan suatu peradaban, diantaranya ada iman, ilmu, dan amal. Nah, ketiganya ini saling berkaitan. Dengan keimanan, umat Islam akan mengisi hidupnya dengan tuntutan ilmu serta amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ilmu. Ilmu itu merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dengan ketekunan dan semangat berijtihad, umat Islam akan menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, filsafat, sains, dan lain sebagainya. Selanjutnya, amal. Amal merupakan sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Nah, jika ilmu tidak diamalkan, maka seperti pohon yang tidak berbuah atau tidak bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor dalam kemajuan peradaban dunia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya angka 0 aljabar oleh ilmuwan bernama Al-Khawarizmi. Nah, penemuan ini sangat berpengaruh kepada peradaban dunia, terutama dalam kemajuan sains dan teknologi. Nah, ini menjadi bukti bahwa umat Islam mengamalkan ilmu-ilmu yang dimilikinya, sehingga bermanfaat bagi peradaban dunia. Pembahasan kedua yaitu peradaban Islam sebagai warisan sejarah. Menurut Ma'ruf Misbah, ada dua faktor pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam Islam, perkembangan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis yang mempunyai kekuatan luar biasa. Nah, sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan oleh proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Adapun warisan peradaban Islam yang dapat mengubah dunia diantaranya yang pertama, peninggalan tempat suci seperti Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjidil Aqsa. Yang kedua, peninggalan di bidang arsitektur seperti Istana Az-Zahra di Cordoba dan Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Yang ketiga, peninggalan di bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran Ibnu Sina dan ilmu aljabar dalam matematika. Yang keempat, peninggalan Mushaf Al-Quran. Dan yang kelima, peninggalan di bidang militer dan persenjataan seperti Benteng Alhambra di Granada dan Pedang Damaskus. Pembahasan terakhir yaitu periodisasi sejarah peradaban Islam. Harun Nasution membagi sejarah peradaban Islam itu menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Periode ini merupakan masa kemajuan, kejayaan, dan keemasan Islam. Periode ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Yang kedua, fase disintegrasi. Sejumlah ulama besar bermunculan pada fase ini, diantaranya seperti Imam Syafi'i dalam bidang fikih, Imam Al-Asy'ari dalam bidang teologi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada periode pertengahan. Periode
Pertengahan ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan besar. Nah, pada fase kemunduran, dunia Islam terbagi menjadi dua. Pertama, bagian Arab yang berpusat di Mesir, kedua, bagian Persia yang berpusat di Iran. Nah, selanjutnya, fase tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Nah, yang terakhir ada periode modern. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan kembali Islam. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana membangkitkan kekuatan umat Islam kembali. Sedangkan Hasan Ibrahim membagi sejarah peradaban Islam itu menjadi 10 bagian, seperti yang tertera pada gambar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang refleksi sejarah peradaban Islam dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga semuanya yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.